Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesabaran dalam menghadapi masalah. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Punjabi yang berjudul Panci. Film ini dibintangi aktor Bollywood Kanwaljit Singh dan disutradarai oleh Manish Bhatt. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain, Panci adalah pria yang agak lain, Guli adalah sahabat Panci, Shalu adalah gadis yang cantik, Johnny adalah pria yang menyukai Shalu. Suatu hari, di sebuah desa di provinsi Punjab, hiduplah seorang pria sederhana bernama Panci. Ketika Panci kecil, kedua orang tua Panci meninggal dunia. Pasca kematian kedua orang tuanya, Panci hidup bersama paman, bibi dan sepupunya. Pasca kematian kedua orang tuanya, mental Panci terganggu. Panci menjadi agak lain. Panci juga pernah tinggal di panti rehabilitasi. Panci selalu tersenyum kepada semua orang. Beberapa orang menganggap Panci gila. Sang paman juga menganggap Panci sedikit gila. Panci pengangguran dan tidak bekerja. Panci hanya menghabiskan waktunya dengan mengamati warga sekitar. Panci selalu melakukan sesuatu secara random. Suatu hari, Panci pergi ke klinik di kota untuk menemui seorang dokter. Setibanya di klinik, Panci duduk dan menunggu sang dokter. Tak lama kemudian, dokter datang dan memeriksa Panci. Tiba-tiba, seorang ibu masuk ke dalam ruangan dan memohon kepada sang dokter agar memeriksa putranya lebih dulu, karena putranya mengalami patah tulang. Dokter itu marah-marah dan membentak sang ibu. Panci tidak suka melihat sikap sang dokter yang kasar. Panci lalu kembali pulang. Di tengah perjalanan, Panci berubah pikiran dan pergi ke rumah sang dokter. Panci duduk di sana dan menunggu sang dokter pulang. Siang hari, ketika sang dokter pulang ke rumahnya, sang dokter kaget melihat Panci yang sudah berada di dalam rumahnya. Sang dokter marah dan mengusir Panci. Namun, Panci hanya tersenyum. Sang dokter kemudian mengambil pistol dan menodongkannya ke Panci. Panci tidak panik dan tetap tersenyum. Dengan cepat, Panci merebut pistol itu dan menodongkan balik kepada sang dokter. Sang dokter memohon agar tidak ditembak. Panci mengatakan, dokter adalah utusan Tuhan. Seharusnya dokter melayani masyarakat, bukan membentak masyarakat. Tanpa berpikir panjang, Panci menembak kelapa sang dokter hingga tewas. Panci membawa pistol sang dokter dan pulang menggunakan taksi. Di tengah perjalanan, Panci melihat seorang ibu menggendong putranya. Panci mengatakan kepada sang supir, apa jadinya dunia ini tanpa kehadiran seorang ibu. Sang supir tersentuh mendengar perkataan Panci. Tiba-tiba, sang supir disalip oleh pengendara mobil lain. Sang supir tidak terima dan beradu argumen dengan pengendara mobil lain. Akhirnya, mereka turun dari mobil dan baku hantam. Pengendara mobil lain yang berjumlah 3 orang mengeroyok supir taksi Panci. Panci keluar dari mobil dan meminta pengendara lain untuk berhenti memukul sang supir. Panci mengatakan kekerasan itu tidak baik. Panci kemudian mengeluarkan pistol dan menembak salah satu dari mereka hingga tewas. Mereka semua ketakutan dan pergi meninggalkan Panci. Panci pulang dengan berjalan kaki. Setibanya di rumah, Panci melihat sang paman tertidur lelap. Panci sangat menyayangi sang paman karena sejak kecil Panci dirawat sang paman. Panci teringat ketika kecil dahulu, Panci mencabut luka di wajah sang paman menggunakan tang. Panci kemudian beristirahat tidur. Pagi hari, Panci menghampiri sahabatnya yang merupakan seorang kuli bernama Guli. Selama ini, tidak ada orang yang mau berteman dengan Panci. Hanya Guli yang mau berteman dengan Panci. Guli tidak menganggap Panci gila. Guli memperlakukan Panci seperti layaknya orang dewasa. Setelah mengobrol dengan Guli, Panci membantu sepupunya bernama Gora di toko kuenya. Selama ini, Panci menganggap Gora sebagai abangnya sendiri. Panci sangat menyayangi Gora.
Namun, Gora memperlakukan Panci seperti anak kecil karena Gora tahu mental Panci terganggu. Di sisi lain, kedua orang tua Gora membicarakan rencana mereka untuk menjodohkan Gora dengan seorang wanita bernama Sima. Kedua orang tua Gora menyukai Sima karena Sima adalah gadis kaya yang tidak mempunyai saudara lelaki. Kedua orang tua Gora berharap Gora akan mendapatkan mahar yang banyak dari Sima. Kedua orang tua Gora memang materialis. Ayah Gora juga mengatakan ia menyukai adik Sima bernama Shalu. Shalu adalah gadis yang cantik. Ayah Gora akan menjodohkan Shalu dengan Panci. Pembicaraan itu terdengar oleh Panci. Siang hari, Panci menemui Guli dan memberitahu Gora akan menikah dengan Sima. Panci juga memberitahu Sima mempunyai adik yang cantik bernama Shalu. Panci penasaran akan Shalu. Guli lalu mengantar Panci pergi ke rumah Sima untuk melihat Shalu. Mereka berdua pergi ke rumah Shalu menggunakan motor karena rumah Shalu berada di kota. Setibanya di rumah Shalu, Panci menembakkan pistol ke atas agar keluarga Shalu keluar rumah. Guli dan Panci lalu bersembunyi. Tak lama kemudian, Sima dan Shalu membuka pintu. Panci terpukau akan kecantikan Shalu. Panci jatuh hati kepada Shalu. Sima dan Shalu mencari seseorang yang menembakkan pistol. Karena tidak ketemu, Sima dan Shalu menutup pintu dan masuk kembali ke dalam rumahnya. Panci terus memandangi rumah Shalu dengan senyuman. Panci berharap Shalu keluar lagi. Malam hari, Panci dan Guli masih menunggu di depan rumah Shalu. Namun, Shalu tidak juga muncul. Guli mengajak Panci pulang ke rumah. Namun, Panci menolak. Panci tidak akan pulang sebelum melihat Shalu lagi. Guli patuh dan menurut saja. Panci melihat beberapa lelaki berjoging di kawasan itu. Panci mencari gara-gara dan baku hantam dengan mereka. Setelah itu, Panci duduk kembali di depan rumah Shalu dan menunggu Shalu. Guli tertidur di sana. Pagi hari, Shalu muncul kembali. Shalu menjemur pakaian di balkon rumahnya. Panci senang karena akhirnya bisa melihat Shalu lagi. Shalu tahu Panci melihat dirinya. Panci dan Guli lalu kembali pulang. Malam hari, kedua orang tua Gora menasihati Gora agar mempersiapkan diri menjelang pernikahan. Kedua orang tua Gora mengatakan setelah Gora menikahi Sima, mereka akan menikahkan Panci dengan Shalu. Gora patuh dan menurut saja. Pagi hari, Guli dan Panci mengikuti Sima dan Shalu dari belakang. Terlihat Sima dan Shalu membeli baju-baju untuk persiapan pernikahan Sima nanti. Panci tak henti-hentinya terus menatap Shalu. Panci tergila-gila kepada Shalu. Beberapa hari kemudian, pernikahan Gora dan Sima digelar. Panci berdandan rapi agar dilihat Shalu. Semua orang meramaikan acara itu. Mereka semua bernyanyi dan berjoget bersama. Panci tak henti-hentinya terus melihat Shalu. Ketika Gora, Sima, dan Shalu berfoto bersama, Guli menyuruh Panci untuk ikut berfoto. Panci patuh dan menurut saja. Panci berjalan mendekati Shalu, namun fotografer justru mengusir Panci. Panci tidak suka melihat sikap fotografer. Mereka semua kemudian makan bersama. Setelah acara selesai, mereka semua kembali pulang. Besok pagi, Panci menghampiri fotografer. Panci meminta foto Shalu dengan sopan kepada fotografer. Namun, fotografer menolak. Panci lalu memukul fotografer. Fotografer kemudian mencetak foto Shalu untuk Panci. Panci meminta foto Shalu diberi figura yang besar. Fotografer patuh dan menurut saja. Panci lalu pulang dan meletakkan foto Shalu di dalam kamarnya. Panci terus memandangi foto Shalu.
Beberapa hari kemudian, Syalu menelpon sang bibi. Syalu ingin berbicara dengan Sima. Sang bibi memerintahkan Panci untuk memberikan handphonenya kepada Sima. Panci patuh dan menurut saja. Secara sembunyi-sembunyi, Panci mengecup handphone itu. Panci kemudian memberikan handphone itu kepada Sima. Sima mengobrol dengan Syalu. Syalu mengatakan ia akan datang ke sana besok pagi. Syalu akan menginap di sana selama beberapa hari. Sima senang mendengar hal itu. Panci juga senang karena Syalu akan datang. Panci kemudian berdandan rapih dan duduk di depan rumahnya. Panci tidak beristirahat tidur. Panci duduk di depan kamarnya untuk menunggu kedatangan Syalu. Panci tidak sabar ingin melihat Syalu. Pagi hari, Syalu datang ke rumah. Ketika Panci mendengar suara Syalu, Panci langsung terbangun. Panci mencuri-curi kesempatan untuk melihat Syalu. Syalu tahu Panci terus memperhatikan dirinya. Syalu heran mengapa Panci tidak berani mengajak dirinya mengobrol. Padahal Syalu juga menyukai Panci. Pagi hari, Syalu melakukan jogging. Panci membuntuti Syalu dari belakang. Terlihat seorang pemuda tampan bernama Johnny sedang bermain bola bersama teman-temannya. Johnny melihat Syalu berjogging. Sejak dulu, Johnny menyukai Syalu. Johnny mengajak Syalu bermain bola. Syalu dengan senang hati bergabung. Syalu lalu bermain bola bersama Johnny dan teman-temannya. Setelah bermain bola, Johnny dan Syalu minum teh bersama. Mereka semua bersenda gurau. Panci cemburu dan tidak suka melihat hal itu. Tak lama kemudian, Syalu kembali pulang. Panci dan Guli lalu memanggil Johnny dan teman-temannya. Guli memukul Johnny dan teman-temannya. Panci mengeluarkan pistol dan mengancam Johnny. Panci melarang Johnny untuk menemui Syalu. Panci mengatakan tidak boleh ada yang menyukai Syalu selain dirinya. Johnny patuh dan menurut saja. Besok pagi, Panci mendatangi Guli. Mereka berdua membicarakan Syalu. Guli mengatakan ia tidak ingin Panci terus seperti ini. Guli menasihati Panci untuk berani menyatakan cintanya kepada Syalu. Panci tidak berani melakukan hal itu. Namun, Guli berhasil meyakinkan Panci. Akhirnya, Panci mendatangi Syalu dan menyatakan cintanya kepada Syalu. Namun, ketika Panci berada di hadapan Syalu, Panci tidak bisa berkata-kata. Panci malu dan kembali pulang. Syalu tahu Panci ingin menyatakan cintanya. Pagi hari, Gora mengambil uang di toko untuk membelikan istrinya pakaian. Namun, sang ayah melarang. Sang ayah pelit dan tidak mau memberikan uang kepada Gora. Gora kesal kepada sang ayah. Gora ngambek dan tidak mau bekerja. Gora lalu mengajak sang istri pulang ke rumah sang istri. Di sisi lain, Panci menemui Guli. Guli kesal karena Panci belum menyatakan cintanya kepada Syalu. Guli menyarankan Panci untuk memberikan foto besar Syalu yang Panci simpan kepada Syalu. Panci patuh dan menurut saja. Panci kemudian membungkus foto itu dan memberikannya kepada Syalu secara diam-diam. Syalu melihat foto itu. Syalu tahu foto itu pasti dari Panci. Pagi hari, Panci membantu Gora di toko kuenya. Siang hari, keluarga Panci mengajak Johnny dan teman-temannya makan bersama. Mereka semua makan bersama di rumah Panci. Panci terus memandangi Syalu. Beberapa hari kemudian, Panci menemui Guli. Panci galau dan terus memikirkan Syalu. Tiba-tiba, ketika Panci dan Guli sedang mengobrol, Syalu menelpon Panci dan mengajak Panci untuk bertemu di bangunan tua nanti siang. Panci sangat bahagia mendengar ajakan itu. Panci lalu pulang dan berganti baju. Panci menggunakan baju yang bagus dan menunggu siang hari. Ketika waktunya tiba, Panci pergi ke bangunan tua. Terlihat Syalu duduk menyandar di tembok.
Panci berjalan mendekati Syalu sembari malu-malu kucing. Panci berbicara ngalor ngidul kepada Syalu. Panci kemudian menyatakan cintanya kepada Syalu. Namun Syalu hanya terdiam. Panci bingung melihat sikap Syalu. Ketika Panci menyentuh pundak Syalu, tiba-tiba Syalu, Syalu sudah meninggal dunia. Panci panik dan bingung harus bagaimana. Panci menemukan kacamata milik pamannya di lantai. Tak lama kemudian, polisi datang dan menangkap Panci. Polisi memeriksa Syalu dan memastikan Syalu sudah meninggal dunia. Polisi lalu membawa Panci ke dalam mobil. Polisi yakin Panci adalah pembunuhnya. Polisi menduga Panci membunuh Syalu karena cintanya ditolak. Di tengah perjalanan, Panci keluar mobil dan berhasil kabur melarikan diri. Di sisi lain, seorang wartawan mendatangi kamar Panci dan memberitakan Panci. Wartawan itu mengatakan Panci telah membunuh Syalu. Wartawan itu kemudian bertanya kepada para tetangga Panci mengenai Panci. Beberapa di antara mereka mengatakan Panci adalah pemuda yang baik. Tetapi beberapa yang lainnya mengatakan Panci sedikit gila. Paman, Bibi, dan Sima terus menangisi kematian Syalu. Gora sedih melihat sang istri menangis. Johnny juga bersedih atas kematian Syalu. Besok pagi, Guli bekerja seperti biasa. Guli kaget melihat Panci yang tertidur di tumpukan barang bekasnya. Guli membangunkan Panci. Guli tahu Panci tidak mungkin membunuh Syalu. Guli menangis sedih atas kematian Syalu. Guli lalu mengajak Panci ke proses kremasi jenazah Syalu. Panci meratapi kepergian Syalu. Tiba-tiba Panci melihat baju Syalu di sungai. Panci berlari dan mengambil baju itu. Panci merindukan dan membayangkan kehadiran Syalu. Guli dan Panci kemudian pergi ke lokasi Syalu dibunuh. Panci berpikir dan bertanya-tanya siapa yang telah membunuh Syalu. Panci menduga Johnny lah yang membunuh Syalu. Panci langsung mengejar Johnny dan memukuli Johnny. Panci mencekik Johnny dengan keras. Kejadian itu direkam oleh warga sekitar. Guli kemudian menghentikan perkelahiannya itu. Guli dan Panci lalu kabur melarikan diri. Video perkelahian Panci dan Johnny viral di sosial media. 3 jam kemudian Johnny ditemukan tewas. Semua orang yakin Panci lah yang membunuh Johnny. Kepolisian terus mencari keberadaan Panci. Polisi kemudian menginterogasi Gora dan ayahnya. Paman Panci mengatakan, pasca kematian kedua orang tuanya, Panci mengalami gangguan mental. Sang paman percaya Panci telah membunuh Syalu dan Johnny. Gora tidak sependapat dengan ayahnya. Gora mengatakan, Panci adalah pemuda yang polos. Panci tidak mungkin membunuh. Terlihat Guli dan Panci bersembunyi di truk tua di lahan kosong. Guli dan Panci terus berpikir dan mencari tahu siapa yang membunuh Syalu dan Johnny. Panci mencurigai Guli karena hanya Guli yang tahu Panci pergi menemui Syalu. Guli kesal karena dicurigai Panci. Mereka berdua saling berdebat. Tetapi pada akhirnya Panci sadar Guli tidak mungkin membunuh Syalu. Mereka terus merenung dan berpikir. Tiba-tiba kepolisian datang dan mengejar mereka berdua. Guli dan Panci lalu kabur melarikan diri secara terpisah. Malam hari, Panci terus bersembunyi. Panci kabur melarikan diri ke luar kota menggunakan taksi. Ternyata taksi itu adalah taksi yang pernah Panci tumpangi. Karena berhutang budi, sang supir akan membantu Panci melarikan diri. Di tengah perjalanan, sang supir terpaksa berhenti karena ada razia polisi. Panci lalu keluar dari taksi dan melanjutkan pelariannya. Tiba-tiba, Panci diselamatkan oleh Gora. Gora menyembunyikan Panci di dalam gudang. Gora mengatakan, Panci, ayahku seorang materialis. Ayahku ingin menjodohkanmu dengan Syalu agar kau mendapatkan mahar yang banyak. Ayahku juga menyukai Syalu karena Syalu adalah gadis yang cantik. Gora merasa yang membunuh Syalu adalah sang ayah. Gora bertanya kepada Panci, apakah ada salah satu barang ayahnya yang ditemukan di TKP? Panci menjawab, ia menemukan kacamata sang paman di TKP.
Panci marah mengetahui hal itu. Panci kemudian berjalan ke luar gudang. Tiba-tiba Panci menodongkan pistol kepada Gora. Panci mengatakan, "Gora, dari mana kau tahu jika ada salah satu barang ayah yang ditemukan di TKP? Artinya, kaulah yang membunuh Shalu." Panci kemudian memukuli Gora dan menyekap Gora di bangunan kosong. Pagi hari, Panci mengatakan, "Gora, mentalku mungkin terganggu, tetapi aku tidak gila. Aku juga tidak bodoh. Sekarang mengakulah bahwa kau adalah pelakunya." Gora kemudian menceritakan semuanya. Barulah di sini diceritakan fakta kematian Shalu. Gora mengatakan, sang ayah menikahkannya dengan Sima karena uang. Gora dengan senang hati menikahi Sima karena Gora sendiri juga menginginkan harta Sima. Tapi Gora kesal karena sang ayah juga akan menikahkan Panci dengan Shalu. Jika hal itu terjadi, harta warisan Sima akan dibagi kepada Shalu. Gora tidak mau hal itu terjadi. Gora ingin Sima mendapatkan seluruh harta warisan keluarganya. Siang itu, Gora tahu Shalu akan menemui Panci. Gora datang lebih awal agar bisa membunuh Shalu. Ketika Shalu datang, Gora langsung mencekik leher Shalu hingga tewas. Gora kemudian meletakkan kacamata ayahnya di TKP agar seakan-akan ayahnya adalah pelakunya. Melihat video viral Panci memukuli Joni, Gora memanfaatkan hal itu untuk membunuh Joni. Dengan begitu, masyarakat semakin percaya bahwa Panci adalah pelakunya. Jika ayahnya dan Panci ditangkap, Gora bisa bebas memiliki semuanya. Panci marah mendengar hal itu. Padahal selama ini Panci sangat menyayangi Gora. Panci menganggap Gora seperti saudara kandungnya sendiri. Panci meluapkan amarahnya dengan tertawa. Gora ketakutan melihat hal itu. Panci kemudian memasukkan Gora ke dalam karung. Panci menelpon Guli untuk menemaninya mengobrol. Guli dan Panci kemudian membawa Gora ke atas jembatan. Mereka berdua duduk sejenak dan mengobrol. Setelah mengobrol ngalor ngidul, Panci menendang Gora ke sungai hingga tewas. Habis. Apa pesan dari film ini? Harta, tahta, dan wanita adalah godaan dunia yang berat. Dan kata harta disebutkan yang pertama kalinya. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.